Tuhan, hambamu percaya bahwa saatnya kau menyatakan pribadimu yang luar biasa di tengah-tengah kami lewat firman-Mu. Tolong hambamu untuk komunikasikan kebenaran-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti. Dan kami percaya hikmat dan pewahyuan Tuhan kiranya menolong kami. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Luar biasa. Ibadah Raya 2. Nama saya Judi Maloring. Saya orang Manado yang tinggal di Tangerang, Gading Serpong. Dan hari ini oleh karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, saya ada bersama-sama dengan saudara. Sekali lagi saya tinggal di Gading Serpong bersama dengan istri dan anak-anak saya. Puji Tuhan, dalam kesempatan yang luar biasa. Seperti yang saya bilang tadi pagi, ini waktu Tuhan. Saya tidak mengatur untuk saya ada di sini, seharusnya saya ada di tempat yang lain. Saya menyampaikan pesan firman Tuhan di tempat yang lain, tapi Tuhan bawa saya ada bersama-sama dengan saudara. Orang selalu bilang dari pelayanan mana, tidak penting. Saya mesti kasih tahu pelayanan saya ada di mana. Nanti orang bilang saya datang untuk bikin gereja baru lagi di sini. Saya tidak suka. Saya terlibat dalam pengembalaan memang, tapi itu sesuatu yang sejujurnya saya tidak terlalu suka di situ. Saya lebih suka memperlengkapi tubuh Kristus, memuridkan orang-orang. Makanya orang tanya berapa jemaat di gerejamu? Saya bilang 11 orang, tidak enak sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus 12 sama saudara mau 15 orang. Tadi pagi saya sudah membahas tentang hati nurani atau hati, bukan hati nuraini tapi hati nurani. Tapi saya tergerak hari ini untuk melepaskan kebenaran firman Tuhan tentang narasi Alkitab. Kita mesti tahu narasi Alkitab. Karena kebanyakan kita hanya melihat secara dogmatis. Orang banyak membaca Alkitab seperti nonton film. Pertengahan dia nonton sampai akhir, tidak sampai akhir. Tapi dia mulai buat itu. Narasi yang baru. Dia mulai bilang oh ceritanya begini-begini. Kalau nonton movie, nonton film itu dari awal sampai akhir. Supaya saudara tahu jalan ceritanya. Amin. Kebanyakan kita gereja tidak bisa bersatu karena kita terlalu banyak dogma-dogma di dalam gereja kita. Tapi mari hari ini saya mau share buat saudara tentang ada 4 cerita Alkitab. 4 cerita ini bercerita tentang kehidupan saudara dan saya. Amin. Karena Alkitab itu bercerita tentang Tuhan, bukan cuma tentang Tuhan, tetapi Tuhan dengan umatnya. Nah, mari kita buka Alkitab dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26, 27, 28, tandai saja itu. Saya akan membahas kepada saudara. Maafkan kalau langsung ngegas, dan tolong kalau ada di antara saudara yang merasa saya terlalu cepat bicara, angkat tangannya karena saya lahir buru-buru. Belum sampai puskesmas, mama saya bilang saya sudah lahir, jadi saya cepat buru-buru. Kepala saya keinjak pantat mama saya, jadi saya suka bikin miring kepala orang. Jadi makanya jangan cepat-cepat juga percaya apa yang saya sampaikan pagi ini buat saudara. Tolong renungkan itu, karena Alkitab bilang bahkan setiap nubuat itu perlu diuji. Uji saja, pikirkan, jangan terima mentah-mentah apa yang saya sampaikan. Pulang di rumah, atau saudara ada rekaman, dengarkan lagi, ulang-ulang saja. Kalau tidak perlu, jangan diambil. Amin. Nah, di dalam kitab Kejadian ada 4 cerita Alkitab. Yang pertama di Alkitab itu bercerita tentang penciptaan. Kemudian ada cerita yang kedua, namanya cerita tentang kejatuhan manusia, ya kan? Antara penciptaan dan kejatuhan cepat sekali. Bandingkan pasal yang ketiga, manusia jatuh ke dalam dosa. Memang kalau soal jatuh-jatuh itu paling gampang ya. Kemudian yang ketiga ada cerita yang namanya cerita tentang penebusan. Ketika manusia diciptakan pertama, kemudian pasal yang ketiga manusia jatuh ke dalam dosa. Kemudian yang ketiga, cerita yang ketiga adalah cerita tentang apa? Penebusan. Kemudian ada cerita yang keempat namanya cerita tentang apa? Kemuliaan. Jadi di situ cerita saudara. Movie kehidupan kita tuh ada di situ. Dia adalah sutradara kehidupan kita. Saya selalu bilang ke beberapa teman-teman, jangan cepat-cepat marah sama Tuhan. Karena Tuhan paling tahu ujung hidupmu itu seperti apa. Amin. Karena kita sudah protes duluan. Belum. Itu belum separuh perjalanan bahkan. Amin. Makanya saudara mesti tahu movie perjalanan kehidupan saudara. Ada 4 cerita Alkitab tentang saudara dan saya. Dimulai dengan cerita apa? Penciptaan. Dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, dimulai dengan apa? Roh Allah melayang di atas permukaan air. Kemudian berfirmanlah Allah. Mulailah proses penciptaan. Kemudian pada hari yang ke-7, Tuhan berhenti pada hari yang ke-7. Tuhan istirahat pada hari yang ke-7. Tapi dia sudah ciptakan burung-burung,
binatang-binatang, pohon-pohon, semua dia sudah ciptakan. Amin. Kemudian ending yang proses penciptaan itu yang saudara lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Jadi Tuhan pertama ciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Makanya orang Batak dan orang Manado tanya, Tuhan, ketika Tuhan berhenti hari ke-7, orang Batak sama orang Manado tanya, mau makan apa? Karena Tuhan istirahat. Tuhan bilang, saya ciptakan yang kaki 4, kaki 2, makan saja. Tapi orang Batak dasarnya, dia tanya, apa katanya? Tambah lagi, apa kau bilang? Apa kau bilang? Apa katanya? Makan, yang penting, daun pintu jangan kau makan. Kaki meja jangan kau makan. Kaki-kaki yang lain, makan saja. Karena semua sudah dikasih, sudah diberikan, sudah diciptakan untuk kita makan. Saya sengaja ambil orang Batak Manado karena orang baik-baik, dia enggak suka itu, enggak suka marah-marah sama pendeta. Jadi saya pulang setidaknya aman lah dari sini. Kemudian ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan binatang melata di bumi. Jadi ada proses yang kedua namanya penciptaan manusia. Dan di sini saudara mesti tahu bahwa apa tujuan Tuhan menciptakan manusia. Karena ini jawaban dari kehidupan setiap orang percaya. Ada alasan kenapa saudara diciptakan. Ada alasan kenapa saudara ada di muka bumi ini. Ada alasan kenapa saudara ada di sini mendengarkan firman Tuhan. Ada alasannya. Semua yang ada di sini itu ada alasannya. Mic yang saya gunakan, mimbar, tape yang saya pakai, ada tujuannya. Semuanya ada tujuannya. Nah, ada tujuan kenapa Tuhan menciptakan manusia. Nah, di sini nih. Sebab orang yang tidak tahu tujuan adalah orang yang cuma muter-muter. Kelihatannya rohani, kelihatannya baik, tapi tanpa tujuan, tanpa arah. Saya aja tadi pagi hampir datang di sini, muter-muter, saya pikir terlambat. Memang sih terlambat beberapa menit. Muter-muter cuma mengandalkan Waze. Karena saya orang daerah, saya tidak percaya patokannya Pak di sini, patokan gereja kami di sini. Saya tidak percaya, saya cuma percaya Tuhan dan saya cuma percaya Waze. Waze itu orang Jawa punya, Waze. Tersesat. Jangan sampai begini, kita tidak tahu tujuan kita, alasan kenapa. Karena ini, tujuan menjelaskan alasan kenapa segala sesuatu ada. Itu tujuan, amin. Karena tujuan itu bicara esensi, esensi bicara alasan kenapa segala sesuatu ada. Di Kejadian pasal yang pertama, tujuan Tuhan menciptakan manusia. Jangan sudah terjebak di sekedar penciptaan manusia, kemudian manusia ada berapa banyak di bumi ini. Saya tidak akan jelaskan itu buat saudara, tapi saya akan jelaskan tujuan Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Mereka bersepakat bersama-sama. Menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa Tuhan. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka apa? Berkuasa. Atas apa? Angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat. Angkatan udara itu burung-burung di udara, angkatan laut ikan-ikan di laut, angkatan darat binatang melata di darat. Jelas? 3 matra ini dikasih buat kita. Amin. Amin. Cuma bukan dalam pengertian itu saudara. Saudara pikir ini Pak Pendeta aja kita bikin negara baru atau tidak. Jadi Tuhan ciptakan manusia. Pelan-pelan saya mau bilang begini, buat saudara di area ini. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Supaya manusia itu berkuasa. Berkuasa atas apa? Berkuasa atas ciptaan Tuhan sebelumnya. Dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, yang dia sudah ciptakan kaki 4, kaki 2, semua binatang-binatang melata. Tuhan bikin itu dengan tujuan ciptakan manusia, dengan tujuan supaya manusia atur yang dia sudah ciptakan itu. Tujuan saya adalah untuk memuliakan nama Tuhan, haleluya. Bagus itu. Tapi belum tujuan yang sesungguhnya. Karena tujuan yang sesungguhnya, Kejadian 1 ayat 26. Kalau saya bisa simpulkan begini, bahwa dalam gambar dan rupa Tuhan, manusia berkuasa. Berkuasanya ini bagaimana Pak Pendeta? Tolong. Berkuasa itu dalam bahasa Ibrani pakai kata radah. Radah itu artinya mengelola dan memerintah.
Jadi waktu Tuhan ciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan, dengan tujuan mengelola dan memerintah bumi ini. Hidupku untuk memuliakanmu. Ya bagus. Udah pikir memuliakan itu cuma karena melompat-lompat atau apa? Enggak. Bahkan memuliakan itu pakai kata mulia, artinya kualitas. Kualitas Tuhan. Doksa, kabot, itu kemuliaan, kualitas Tuhan. Bahwa ini yang saudara pahami, bahwa tujuan Tuhan buat saudara dan saya adalah dari awal memerintah dan mengelola bumi. Halo? Halo? Jangan-jangan kita berbeda. Nggak apa-apa, makanya saya bilang, jangan cepat-cepat terima. Pikir baik-baik, renungkan baik-baik. Doakan kalau perlu doa puasa aja. Biar saudara tahu tujuannya. Sebab kalau kita tidak tahu tujuan, kita pikir kita sedang mengerjakan sesuatu, kita pikir kita sedang melayani Tuhan, padahal tidak. Alkitab berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Kelihatannya rohani, kelihatannya baik, kelihatannya memuji Tuhan. Bahkan di dalam kitab Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 mulai, Tuhan marah dengan ibadah Israel. Aku benci perayaanmu, aku tidak suka lagu gambusmu, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Tuhan mau seperti itu. Saudara pikir saudara memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan-jangan saudara sedang jauh dari tujuan-tujuan Tuhan. Makanya kalau saudara memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sudah dengan tujuan Tuhan. Saudara mesti tahu apa tujuan Tuhan buat saudara. Bahwa dari awal tujuan Tuhan buat saudara adalah dalam gambar dan rupa Tuhan. Manusia memerintah dan mengelola bumi. Sampai sini oke? Karena ini waktu singkat, saya coba-coba akan persingkat. Semoga anugerah Tuhan menolong kita untuk tahu ini. Kemudian kita lanjut kepada kejatuhan manusia. Nah, ini cerita paling banyak di Alkitab. Manusia jatuh ke dalam dosa. Dan orang selalu berpikir bahwa manusia itu jatuh dari sorga ke bumi. Manusia tidak pernah diciptakan di sorga. Jadi kalau jatuh itu bukan dari atas ke bawah. Jatuh ini adalah jatuh dari tujuan Tuhan. Makanya kata dosa artinya hamartia. Hamartia itu artinya salah sasaran, salah arah. Seharusnya ke sana, kamu ke sana. Kamu sesat, sama seperti domba, masing-masing berjalan menurut keinginannya sendiri. Makanya hati-hati dengan keinginanmu. Jangan kayak iklan itu, Sprite, ku tahu yang ku mau. Saudara berjalan menurut maunya saudara. Enggak, dalam hidup ini saudara cuma berjalan menurut maunya Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di sorga. Setiap kali kerajaan Allah memerintah hidup saudara, kehendak Allah terjadi dalam saudara. Keinginan Allah terjadi dalam kehidupan saudara. Setiap kali kehendak Allah terjadi dalam saudara, kerajaan Allah memerintah kehidupan saudara. Kerajaan Allah dan kehendak Allah adalah dua hal yang akan berjalan bersama. Saudara tidak berjalan menurut apa yang saudara mau. Tapi dosa, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia berjalan menurut maunya dia. Itu dosa. Jadi dosa itu artinya kamu jatuh dari tujuan Tuhan. Tujuan yang mana? Dalam gambar dan rupa Tuhan, manusia memerintah dan mengelola. Orang selalu berpikir bahwa manusia jatuh dari sorga ke bumi. Untuk itu Yesus datang, untuk membawa manusia dari bumi ke sorga. Saya percaya kita masuk sorga, tapi tujuan awal bukan seperti itu. Tujuannya adalah mengembalikan manusia kembali kepada posisi awal manusia. Karena manusia telah jatuh dari tujuan Tuhan. Sampai sini oke? Aduh, Pak Pendeta ini apa lagi ini? Makanya saudara mesti tahu cerita yang ketiga, penebusan. Apa tujuan penebusan? Apa tujuan dari Yesus datang di muka bumi ini? Yesus datang bukan cuma untuk menebus dosa saudara. Tapi Yesus datang untuk tebus dosa saudara. Kembalikan saudara kembali kepada posisi awal saudara. Kejadian 1 ayat 26. Bahwa adalah gambar dan rupa Tuhan. Manusia berkuasa. Jadi tujuan penebusan bukan cuma saudara bebas dari dosa saudara. Tapi tujuan penebusan adalah mengembalikan manusia kembali kepada posisi awal manusia. Bahwa dalam gambar dan rupa Tuhan, manusia memerintah dan mengelola. Haleluya. Semangat sekali saya, baru pertama kali di sini. Terlalu berapi-api, kayak orang Pentakosta. Cuman untuk kasih tahu buat kita semua bahwa tujuan, ya ini.
Dosa itu perbudakan. Dosa itu bukan soal seks, perjinahan, percabulan, merokok dan sebagainya. Bukan. Ketika kamu lari dari tujuan-tujuan Tuhan, teman-temannya akan ikuti saudara. Dan agama tambah itu. Bagus. Begitu terus. Kok seolah-olah kalau orang gagal, sudah kamu jauh dari Tuhan. Dari sini saya mau bilang, Tuhan cinta orang gagal. Tuhan pilih orang gagal. Saudara pernah gagal ya? Terlihat dari wajahmu, wajah-wajah yang sering gagal. Tapi Tuhan pilih saudara. Bukan karena kegagalanmu, terus Tuhan bilang kamu produk gagal. Enggak dong. Aku tahu rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangannya rancangan kekal buat saudara dan saya. Bukan cuma karena kebodohan, kelemahan-kelemahan yang kita buat. Itu bukan berarti saudara mesti kompromi dengan dosa. Enggak lah. Saya punya anak. Cuman karena dia buat salah bukan berarti mulai saat ini saya bilang, Jesua, kamu bukan anak saya lagi. Dia tetap anak saya. Cuma saya perlu disiplinkan dia. Amin. Makanya kembali lagi, tujuan penebusan adalah mengembalikan manusia. Jadi Yesus mati di kayu salib. Kita sudah peringati dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami, dia hidup untuk kami. Dia hidup untuk saudara dan saya. Amin. Tebus dosa saudara. Hei, jangan sampai di penebusan saudara-saudara. Kita ditebus untuk apa? Untuk dikembalikan kepada posisi awal, tujuan awal. Apa tujuan awal Tuhan kepada manusia? Bahwa dalam gambar dan rupa Tuhan, manusia berkuasa. Haleluya. Manusia memerintah. Manusia mengelola. Di bumi ini, kamu bukan pemilik. Kamu pengelola. Tapi ini bisnis yang saya bangun. Ini usaha, ini pelayanan yang saya... Enggak. Ada orang bilang begini. Saya sudah bangun gereja ini. Dengan doa dan puasa. Yang bangun gereja itu Tuhan. I will build my church. Kita dipercayakan. Amin. Ya bangun gedung mungkin kamu bisa. Tapi bangun gereja yang Tuhan maksud. Tuhan bilang aku yang membangun gerejaku. Kamu dipercayakan. Karena kalau kamu dipercayakan, gunakan kepercayaan itu. Jangan jadi hamba yang tidak dipercaya. Karena kita akan masuk di cerita yang keempat. Jadi tujuan penebusan, mengembalikan manusia, kembali kepada posisi awal manusia. Apa posisi awal manusia? Dalam gambar dan rupa Tuhan, manusia memerintah dan mengelola. Saudara masih pasti di memerintah dan mengelola. Apa yang kita mau kelola? Kelola yang itu yang sudah dibikin itu. Tanah, air, kelola itu. Semua kemampuan yang dari Tuhan, Tuhan kasih itu. Jangan cepat-cepat mau masuk surga. Terus saya, balik, tujuan kita tuh di bumi. Tuhan, waduh terlalu banyak masalah ini. Angkat, jangan. Jangan cepat-cepat pergi ke sorga ya saudara-saudara. Karena tujuan kita itu memerintah sebagai raja di bumi. Makanya Wahyu 21 menjelaskan akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Yerusalem turun. Yerusalem tahta Tuhan itu turun. Saudara mau naik, enggak ketemu, kosong di atas. Saya cuma mau jelaskan buat saudara. Cobalah jadi gereja yang membumi. Jangan terlalu ngesorga terus. Sorga tempat tinggalnya Tuhan, jangan kau ambil itu. Ya kita akan ke sorga. Tapi tidak selama-lamanya loh. Kita akan memerintah sebagai raja di bumi. Karena memang kita sudah didesain dari awal. Kejadian 1 ayat 26 itu tujuan kekal manusia. Bahwa dalam gambar dan rupa Tuhan. Manusia memerintah dan mengelola di mana? Di bumi. Ikan di laut, burung di udara itu di mana? Bukan di sorga, di bumi. Makanya kalau orang mau cepat-cepat tarik dia. Jangan, tugas masih banyak di bumi. Amin. Maaf kalau sorga saudara terganggu. Makanya, kenapa saya ada di sini buat saudara? Saudara sudah bisa bikin apa-apa, saya sudah di mimbar sekarang. Saudara tidak bisa cegah lagi. Yang keempat, kemuliaan.
Yohanes 17 ayat yang keempat. Kayaknya saya mau lama di sini. Yohanes 17 ayat yang keempat. Coba lihat dulu ayat yang ketiga, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ya, sekedar pengetahuan buat saudara, informasi lah buat saudara-saudara di sini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu. Yang tiga dong, jangan cepat-cepat dong. Suka sekali mau ke surga ini. Inilah hidup yang kekal itu. Apa itu hidup kekal? Saya sudah jelaskan buat saudara. Yaitu, ini Yesus yang bilang, definisi hidup kekal itu bukan tinggal di surga selama-lamanya. Yaitu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Hei, hidup kekal adalah pengenalan akan Tuhan. Bukan di sorga, di bumi. Mengenal Tuhan ini mengenal apa? Mengenal tujuan-tujuannya. Selalu untuk kepentingan kita. Saya dapat apa? Makanya Ibu Yohanes datang sama Yesus. Kalau boleh, anak saya sebelah kiri, sebelah kanan. Selalu pikirannya begitu. Untuk kenyamanan dan keinginan kita kan, begitu kan. Kita kan kadang mau datang sama Tuhan karena apa yang kita mau kan. Dari wajahmu terlihat tuh. Tuhan saya mau ini, di 2026 nanti Tuhan. Saya mau ini, banyak maunya kita. Stoplah, biar kemauan Tuhan terjadi atas kita di 2026. Amin. Jadi hidup kekal apa? Pengenalan akan Tuhan. Kenali Tuhanmu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kenal enggak? Yesus. Makanya masalah datang sama saudara. Cuman untuk tahu apa yang ada di dalam saudara. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Dengan maksud untuk merendahkan hatimu dan mencoba engkau. Untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada firmanku atau tidak. Itu ulangan 8 ayat 2. Saking hafalnya saudara-saudara. Khotbah saya di tahun-tahun ini. Cuman begini, untuk tahu apa yang ada dalam saudara harus ada tekanan dari luar. Untuk tahu apa yang ada di dalam, ada tekanan dari luar. Wajahmu kelihatan wajah-wajah yang tertekan. Cuman untuk membuktikan di dalam ada isinya apa enggak. Waktu Yesus dicobai oleh iblis, dalam keadaan lapar, Yesus bilang begini, iblis bilang begini, kalau memang kamu anak Allah, coba berubah jadi batu ini jadi roti. Yesus dilawan. Batu jadi roti. Tidak kayak orang Pentakosta dan karismatik. Tuhan, hamba-Mu berdoa, jangan permalukan hamba-Mu ini Tuhan. Rubah. Enggak, Yesus. Orang Yesus cuman sembuhkan orang buta. Taruh di tanah, goyang-goyang. Sembuh. Yesus. Untuk rubah batu jadi roti. Dia tidak perlu berdoa, Bapa dipermuliakan. Enggak, cuma langsung. Yesus. Yesus dilawan. Yesus. Tapi dia tidak bikin itu loh saudara-saudara. Enggak loh. Dia cuma bilang begini. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Jangan kayak orang Batak dan orang Manado. Bahwa manusia hidup bukan dari RW dan babi putar. Hei, jangan diputar-putar. Kenapa kesulitan datang dalam hidupmu? Cuman untuk menyadarkan kita bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebenarnya masalah yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, cuman untuk membuktikan di dalam ada isi apa enggak. Makanya saya bilang tambah masalah lebih bagus. Supaya terlihat yang dari dalam. Responmu seperti apa. Makanya karakter itu adalah siapa saudara ketika saudara tertekan. Nah kalau sebegini-begini orang, Pak Pendeta cari yang senang-senang yang bagus-bagus. Akhir tahun masih bagus-bagus. Jalan penderitaan adalah jalan para raja. Terbiasalah lewati masa-masa sulit dalam hidupmu. Bersukacitalah kalau kamu mengalami masa-masa sulit. Supaya firman Tuhan tergenapi di dalam hidupmu. Halo, ayat yang keempat. Kayaknya sudah nangkap ini. Ayat yang keempat.
Ini Yohanes 17 adalah laporan Yesus waktu dia mau terangkat. Karena habis itu, bukan mau terangkat, waktu dia mau disalib. Karena habis Yohanes 17 ini, kemudian Yesus ditangkap. Keren sekali. Yesus, laporan Yesus. Bapa, aku telah berdoa buat mereka. Bapa, aku telah menyatakan namamu kepada mereka. Bapa, aku telah mempermuliakan namamu kepada mereka. Aku telah memberikan kemuliaan yang kau berikan kepadaku, kepada mereka. Keren sekali laporan Yesus. Laporan Yesus spektakuler. Bapak tahu kan? Ada beberapa orang yang saya doakan, Bapak. Sembuh, Bapak. Ada yang mati? Bapak bangkit. Gereja paling suka yang begitu-begitu kan. Makanya kesaksiannya, wow. Di sini enggak, di luar sana banyak. Nanti kalau di luar sana saya bilang di sini banyak. Orang paling suka yang hebat-hebat, yang spektakuler. Yesus enggak loh. Aku telah berdoa buat mereka. Siapa itu mereka? Murid-murid. Sudah berapa lama jadi jemaat di gereja ini? Punya mereka enggak? Ada. Punya enggak? Kata orang Manado. Punya mereka enggak? Punya murid enggak? Protes lu banyak. Kritik lu banyak. Enggak ada pemuritannya. Agak pedes ya. Menyakitkan sekali nih Pak Pendeta ini. Habis ketawa langsung dihajar. Selalu mereka. Ini tidak ada titipan gembala atau pendeta saudara. Enggak. Cuma bilang buat saudara. Jangan cuma jadi jemaat yang baik. Jadi pengelola yang baik. Pengelola kasih karunia. Sama seperti Yesus, Bapa. Aku telah berdoa buat mereka. Aku telah menyatakan namamu kepada mereka. Selalu ada mereka. Mereka itu siapa? Murid-murid, orang-orang. Nanti laporanmu nanti kayak Yesus. Bukan tuh, Bapak. Bapak tahu kan? Wow, saya berdoa, air jadi anggur. Bagus di Manado. Habis itu. Makanya 5 roti 2 ikan, mujizat tidak terjadi di Manado. Karena kalau di Manado, habis dibungkus saudara-saudara. Maafkan orang Manado di sini, jangan kasih tahu saudara-saudara gitu di sana. Tapi Yesus bilang, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Bagaimana caranya mempermuliakan engkau di bumi? Wah, bukan segala kemuliaan. Bila kemuliaan Tuhan semakin nyata. Jangan terlalu rohani begitu. Coba turun dulu. Turun. Biasa aja. Hidupku hanya untuk mempermuliakan namamu Tuhan. Biasa aja. Jangan terlalu lebay-lebay begitu. Yesus bilang, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Kadang, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Dengan apa? Tepuk tangan selama 3 menit. Waktu Michael Jackson konser, orang-orang bertepuk tangan. Bahkan tepuk tangan selama 10 menit. Masa kita nggak bisa? Saya baru 1 menit, capek juga ya. Karena orang pikir itu menyatakan kemuliaan. Halo. Kemuliaan itu seperti ada bintang-bintang di sekitar saudara. Saudara mau pingsan itu. Ntar lagi saudara pingsan. Jadi apa itu kemuliaan? Coba lihat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan. Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Menyelesaikan pekerjaan yang apa? Engkau berikan kepadaku. Apa ini pekerjaan? Mungkin asing buat saudara. Tapi dalam bahasa Yunaninya kata pekerjaan ini pakai kata ergon. Apa? Ergon. Bilang sama-sama ergon. Ergon adalah pekerjaan yang Tuhan taruh di dalam saudara. Coba lihat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Pekerjaan ini menggunakan ergon, pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10 bilang, kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah ditetapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, lahir baru, ciptaan baru di dalam Kristus. Okay? Orang yang lahir baru, orang yang mengalami ciptaan baru dalam Kristus ini dia. Untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan ergon.
pekerjaan baik. Yang di mana? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kalau Rasul Paulus bicara yang dipersiapkan Allah sebelumnya, itu mengacu di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26, 27, 28. Karena ayat 26, ketika Tuhan kasih tahu tujuan Tuhan buat manusia. Ayat yang ke-27, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Bukan laki-laki dengan pria, wanita dengan perempuan. Tapi laki-laki dan perempuan. Diciptakannya lah mereka. Kemudian ayat yang ke-28, dia tidak langsung berfirman kepada manusia. Tapi ayat yang ke-28, Tuhan bilang, memberkati manusia. Jadi dia tidak langsung berfirman. Lalu Tuhan memberkati manusia. Jadi Tuhan kasih berkat pertama kali kepada manusia. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman. Dia tidak langsung berfirman terlebih dahulu kepada manusia, tapi dia memberkati manusia. Kalau orang hidup dalam tujuan-tujuan Tuhan, suka atau tidak suka, kamu pasti diberkati oleh Tuhan. Karena tujuan berkat adalah supaya saudara bisa mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Berkat bukan cuma bicara upah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Berkat bukan saudara terima uang, itu berkat. Enggak. Berkat adalah kemampuan Tuhan. Jadi berkat itu kan pakai kata barakah. Seseorang yang mengulurkan tangannya. Itu kayak Tuhan mau bilang begini, I'm with you always. Dan ini, aku mau bekerja sama dengan engkau. Waktu Tuhan ulurkan tangannya buat manusia, dia bilang begini, saya mau bekerja sama dengan kamu. Makanya ada lagu bilang, dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dia Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi pasal yang kedua ayat 13. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun ergon menurut kerelaannya, menurut maunya Tuhan. Untuk mengeluarkan ergon, pekerjaan baik yang ada dalam saudara, saudara perlu kerjasama dengan Tuhan. Karena pekerjaan baik ada di dalam. Beda job, beda work. Saudara bisa kehilangan job, saudara tidak pernah kehilangan work. Karena work ditanam di dalam saudara. Karena work diinstal di dalam saudara. Work ditaruh di dalam saudara. Job bisa hilang. Waktu COVID saya pindah 2019 kan di Jakarta, di Gading Serpong. Saya tinggal di Gading Serpong 2019. 2020 COVID, pendeta tidak bisa kemana-mana. Padahal saya ini kan kayak persis agak sedikit itu dengan Bang Toib. 2 minggu baru pulang. Enggak ada pekerjaannya, enggak ada jobnya. Kelihatannya kok pendeta enggak ada jobnya. Enggak lah, enggak. Kamu bisa kehilangan job, kamu tidak bisa kehilangan work. Kenapa? Karena pekerjaan baik Tuhan taruh di dalam saudara. Bahwa di dalam saudara ada pekerjaan baik. Wow. Makanya beda job, beda work. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Ada pekerjaan-pekerjaan baik yang ada dalam saudara. Saudara mesti temukan itu. Itu berdiam di dalam saudara. Jangan cari di luar, itu ada di dalam. Itu Tuhan taruh di dalam saudara. Makanya saudara jadi pengemis di muka bumi ini. Karena ada pekerjaan baik yang Tuhan taruh di dalam saudara. Orang bilang selesai pekerjaan pendeta-pendeta. Selesai pekerjaan hamba Tuhan. Selesai pekerjaan gembala. Enggak tuh. Justru di waktu COVID kita buat penuaian yang luar biasa. Banyak orang bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan mereka dimuridkan di beberapa kota, di beberapa bangsa-bangsa. Mereka terus dimuridkan. Kita bisa kehilangan job. Kita tidak bisa kehilangan work. Tugas kita mempermuliakan Tuhan di bumi ini. Apa jalannya? Melakukan pekerjaan baik. Biar hendaknya terangmu bercahaya di hadapan semua orang. Sehingga semua orang melihat perbuatanmu. Itu bukan perbuatanmu. Pekerjaan baikmu. Karena di situ pakai kata ergon. Pekerjaan baik. Iman tanpa perbuatan mati. Orang sampai bilang sama saya begini. Bahwa keselamatan ada di luar Kristen, di luar Yesus. Karena agama-agama lain juga mengajar tentang kebaikan-kebaikan. Bahkan mereka lebih baik. Orang Kristen pelit. Orang di luar sana mereka lebih suka berbagi. Oh, berarti ada keselamatan di luar sana. Saya bilang enggak. Iman tanpa perbuatan artinya iman tanpa ergon. Pekerjaan baik itu. Enggak ada urusannya cuman memberi kasih-kasih. Enggak ada cuman itu. Karena kalau berbagi memberi, itu yang saya bilang.
Ada orang bukan Kristen tapi dia memberi sampai 90%, ada loh. Kita nggak hitung-hitung yang begitu-begitu, di sini dalam. Lulusan banyak. Di luar, di sini banyak. Mereka lebih keren. Lebih bagus cara berbaginya. Tapi kita nggak main di situ. Dunia akan menghargai ergon dengan yang ada di dalam saudara dengan cara mereka. Cuma mau bilang buat saudara. Makanya kenapa Tuhan pilih orang lemah? Kenapa Tuhan pilih orang bodoh bagi dunia, yang lemah bagi dunia? Pernah dengar cerita ada 4 orang kusta yang memutuskan nasib kotanya? Dalam kitab Raja-Raja. Ketika orang Israel hampir menderita kelaparan, kemudian datanglah firman Tuhan, intervensi firman Tuhan lewat seorang nabi, dan dia bilang bahwa akan ada kejadian yang luar biasa di Israel besok. Kamu akan melihat beras yang dulunya 100.000, kamu cuma melihat besok cuma 1.000 kilo. Pembesar itu bilang, mana mungkin, kalaupun dia berkuasa, mana mungkin jadi begitu. Tiba-tiba ada cerita 4 orang kusta, mereka lagi ngobrol, mereka lagi bicara-bicara. Mereka bilang kalau kita ada di sini kita mati, kalau kita masuk ke dalam kota sama kita juga mati. Tapi kalau kita pergi keluar, ya kalau mereka biarkan kita hidup. Tapi kalau mereka biarkan kita mati. Yuk kita mau bergerak, kita move. Menurut literatur 4 orang kusta ini, karena sebelumnya ada seorang yang bernama Gehasi, seorang bujang dari Nabi Elia. Dia jadi kusta karena minta uang sama Naaman. Pernah dengar cerita itu? Kemudian pasal yang ke-7, ada cerita 4 orang kusta. Menurut literatur yang saya baca, 4 orang kusta itu adalah Gehasi dan 3 anaknya. Orang yang pernah gagal. Siapa yang pernah gagal di sini? Lempari orang di sekitarmu dengan batu. Terlihat dari wajahmu, wajah-wajah yang sering gagal. Makanya Tuhan percaya orang gagal. Masalahnya orang gagal tidak percaya bahwa Tuhan tolong orang gagal. Tuhan percaya orang gagal. Cuman orang gagal tidak percaya bahwa Tuhan tolong orang gagal. Belum lagi. Kayak saudara tidak pernah gagal. Terlalu agamawi sekali kita. Suruh orang masuk neraka lah. Cuman karena kegagalannya. Saya selalu bilang. Orang kan tanya, kira-kira Pak Pendeta dia masuk surga atau neraka? Saya selalu bilang, dia punya juru selamat enggak? Karena yang pastikan dia ke sana itu juru selamatnya, bukan kamu. Kita aja yang suka neraka ini. Kau berzina kan? Najis kan? Bodoh kan? Miskin lagi. Sudah hitam pesek lagi. Persis pembalap. Karena saya pernah masuk dalam sebuah pelayanan, pendoa syafaat. Saya masuk di ruang doa. Orang bilang begini, orang Manado kan? Ya salah satu kekurangan orang Manado yang perlu dibenahi. Itu ada cowok pembalap tuh di ruang doa. Saya pikir pembalap keren, pemuda berbadan gelap. Orang mau bilang apa, tapi Tuhan pilih orang gagal. Amin. Tuhan pilih saudara. Amin. Amin. Tuhan pilih saudara. Tuhan sayang saudara. Amin. Jadi kalau fokus kita bukan lagi di dosa, fokus kita bukan di gagal, fokus kita di Kristus yang menolong kita. Amin. Kalau kita fokus kepada Kristus, dia akan mampukan kita. Makanya waktu saudara lemah, dia kasih kekuatan buat saudara. Makanya waktu saudara bodoh, dia kasih hikmat buat saudara. Tuhan pilih orang yang lemah. Tuhan pilih orang yang bodoh. Tuhan pilih orang yang gagal. Supaya saudara berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Makanya dalam kehidupan ini saya selalu belajar Tuhan. Kalau ada gagal, Tuhan tolong Tuhan. Aduh, saya bukan robot ini. Itu bukan berarti saudara kompromi dengan dosa. Enggak ada bicara tentang kompromi. Tapi fokus kepada Tuhan dan kehendak Tuhan. Amin. Makanya kenapa Tuhan kasih ergon di dalam saudara. Kenapa dia kasih kemampuan di dalam hidup saudara. Jangan-jangan ada banyak ibu-ibu di sini. Waktu berdoa orang sakit sembuh. Cuman selalu Pak Robert, Pak siapa lagi. Nanti mereka yang doakan. Enggak ada kultus-kultus rohani begitu. Kamu punya karunia. Halo,
Kamu punya kekuatan, punya kemampuan yang Tuhan kasih buat saudara. Kamu punya karunia berkata-kata dengan hikmat. Kamu punya karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kamu punya karunia bernubuat. Kamu punya karunia mujizat. Kamu punya karunia iman. Gunakan itu. Kenapa kita kadang kalah dalam pertempuran? Karena kita gunakan pedang orang lain. Enggak gunakan pedang sendiri. Enggak gunakan karunia sendiri. Sekali waktu saya diundang, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, saya diundang di Makassar. Berkhotbah di sebuah gereja yang besar kayak begini. Kemudian mereka bilang, karena ini bukan hari Minggu, mereka bilang begini, Pak Pendeta, karena ini kebaktian praise and worship, Pak Pendeta, ya, dan doa. Jadi Pak Pendeta cukup bicara 20 menit. Oh, saya bilang siap, mau 10 menit juga enggak apa-apa. Pak, saya khotbah. Sewaktu berkhotbah, tiba-tiba ada lawatan. Saya alami kayak, wow, saya mulai sampaikan pesan-pesan Tuhan kepada, ada banyak jemaat-jemaat di situ, saya bilang satu-satu ini. Kemudian saya berhenti, saya bilang, maaf, saya cuma 20 menit ya. Saya berhenti sampai sini. Pak Gembala bilang, lanjutkan Pak, Tuhan sudah bicara. 1,5 jam. Makanya, jangan gunakan karunia orang lain, gunakan karuniamu. Gunakan potensimu. Makanya sangat penting saudara untuk tahu karunia saudara. Ada pelayanan 5 jawatan, Rasul, Nabi, Gembala, Guru dan sebagainya. Ada pelayanan 9 karunia manifestasi Roh Kudus. Ada karunia yang sudah ada sejak saudara lahir dibentuk Roma 12 ayat 6 sampai 8. Itu kemampuan yang Tuhan kasih buat saudara. Waktu saya pindah di Jakarta, orang bilang ini pendeta besar ya, pendeta besar dari Manado. Ya, saya bilang saya pendeta besar karena berat badan saya 105 waktu itu. Jadi memang besar. Agaknya aduh Tuhan mau apa ini. Tapi mulai dari pekerjaan baik yang Tuhan kasih di dalam saudara. Pekerjaan baik yang Tuhan taruh dalam saudara. Mungkin bukan cuma sekedar nyanyi. Tapi mungkin saudara adalah orang-orang yang bernubuat. Menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Powerful. Amin. Amin. Ini hal-hal yang spiritual. Ketika Tuhan panggil Samuel di dalam pelayanan, waktu itu kalau saudara baca 1 Samuel pasal yang ketiga, itu diceritakan bahwa karunia-karunia mulai jarang, firman Tuhan mulai jarang. Saya mau kasih tahu buat saudara, bahwa ketika karunia-karunia, pernyataan-pernyataan Tuhan, firman Tuhan mulai jarang. Hofni dan Pinehas, mereka berzina di bait Allah dengan perempuan-perempuan yang di bait Allah. Saya mau kasih tahu, kalau karunia-karunia yang Tuhan kasih buat saudara, tidak difungsikan, maka kita gampang kompromi dengan dosa. Makanya setiap konseling itu terus masalahnya. Lain masalahnya itu terus. Jatuh di lubang yang sama, kerbau lebih bagus dari kamu. Karena kerbau, doakan saya supaya, kata-kata saya ini. Kan ada itu, kerbau atau lembut akan pernah jatuh di lubang yang sama. Kenapa kamu jatuh di lubang yang sama terus? Masih lebih bagus muridkan kerbau daripada. Aduh. Maaf ya. Maaf. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Dengan jalan. Menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Ada banyak ergon. Ergon yang Tuhan kasih. Saudara, makanya saya sudah percaya lagi begini. Kita lahir di bumi ini tidak membawa apa-apa. Dan kita juga akan pergi tidak membawa apa-apa. Enggak, kita lahir di bumi ini dengan potensi. Kita lahir di bumi ini dengan kemampuan. Kita akan pergi juga dengan kemampuan, dengan ergon yang Tuhan kasih buat saudara. Wahyu 14 ayat 13. Semoga betul ini ayat ini. Saya ingat. Selama saya enggak itu, coba lihat Wahyu 14 ayat 13. Berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan. Oh, ini khotbah buat orang-orang itu waktu di acara kedukaan. Iya kan, ini ayat paling banyak. Ya kan? Tapi saya sini kan tidak ada sedang berduka. Ini ayat bukan, tidak ada ini ayat ini ditulis khusus untuk orang-orang yang berduka. Enggak kan? Enggak ada. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata apa? Tuliskanlah. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala ergon mereka menyertai mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ergon saudara akan saudara bawa sampai di kekekalan. Ergon.
Orang Manado bilang bukan doi, bukan uang, bukan fulus. Ergon, karena ergon akan mengikuti saudara. Pekerjaan baik akan mengikuti saudara. Makanya saya melayani hari-hari dengan sukacita, dengan ergon yang Tuhan berikan buat saya. Saya dimentor oleh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang terkenal. Tapi saya mau berjalan dengan ergon yang Tuhan percayakan buat saya. Saya pergi ke beberapa kota. Saya masih bisa melanjutkan melayani perjalanan 20 jam, 30 jam dalam perjalanan. Saya nikmati itu karena ergon. Nah, kebetulan saya lahir di Filipina Selatan. Maksudnya di laut. Apa-apa jalan kaki, apa-apa jalan kaki. Makanya waktu saya pelayanan, enggak apa-apa perjalanan jauh. Enggak kebetulan, ada teman-teman saya biasa di kota kan. Fasilitas bagus. Teman-teman khotbah-khotbah juga di sini. Bagus mereka. Saya enggak salahkan mereka. Karena mereka memang enggak lahir di Filipina Selatan. Mereka lahir di sini. Jadi enggak terbiasa 20 jam, 30 jam perjalanan dengan naik kendaraan yang kena batu sedikit sakit di pantat bukan main. Dan saya nikmati itu karena memang tidak ada yang kebetulan. Amin. Nikmati peranmu. Kalau sudah ada di kota, nikmati peranmu. Lewat pekerjaan baik yang Tuhan kasih buat saudara. Amin. Tidak kebetulan saudara di sini. Nikmati saja, enjoy saja, tidak perlu saling menghakimi. Ada teman saya cuma karena dia melayani orang-orang, banyak orang bertobat terima Yesus dari agama seberang, merasa bangga bahwa seolah-olah bahwa gereja sekarang ini tidak lagi memperhatikan mereka. Saya bilang, kerjakan bagianmu, tidak perlu hakimi orang lain. Halo. Amin. Saya pendoa syafaat 15 tahun sudah saudara. Dan saya tidak hakimi orang cuma karena tidak berdoa. Saya juga tidak mengaku-mengaku, oh ini pendoa syafaat. Enggak, biasa aja. Nikmati peranmu, nikmati ergonmu. Amin, amin. Nanti suatu saat kamu akan datang di hadapan Bapa dan berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi ini dengan jalan menyelesaikan ergon, pekerjaan baik yang sudah engkau tetapkan sebelumnya dan aku telah mengerjakannya. Di hadapan Bapa, saudara mengatakan itu dan Bapa berkata, hai hamba yang baik. Terima mahkota. Berapa? Berapa talenta? 5 talenta? Saya kasih 10. 1 talenta? Enggak bikin apa-apa. Buang. 2 talenta? Oh kamu bikin? Saya kasih 4. Wow, itu akan terjadi nanti. Sebab gini, saudara akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti. Semua ergon yang Tuhan berikan buat saudara. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Makasih Tuhan untuk lawatanmu. Makasih Tuhan untuk sharing firman-Mu. Wahyukan itu di dalam kami, di jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Seluruh keterbatasan hamba-Mu, kami percaya ada lawatan demi lawatan Tuhan. Hikmat dan pewahyuan. Ada gambar besar Tuhan dari apa yang sedang Tuhan dan terus Tuhan kerjakan atas kami. Mulai dari penciptaan, kejatuhan, kemudian penebusan mengembalikan manusia kembali kepada posisi kami. Kemudian posisi awal manusia. Kemudian kami akan menyatakan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih untuk pesan firman-Mu. Kami percaya sementara firman Tuhan disampaikan, yang lemah dikuatkan, dan kami percaya yang sakit disembuhkan, karena kami percaya ada kuasa di dalam firman Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.